Ya, silakan. Nyalakan kameramu. Oh, iya. Sudah siap Bang Edi, siap debat. Arif Ayo. Purwanto. Arif, Ya Bang Edi. coba kamu buktikan Ya. kepada saya bahwa statement saya Ya. salah. Ada 101 bukti bahwa Islam adalah kecacatan logika. Sekarang Nah, yang saya terbaru, tidak menemukan kalau Islam. baik, kita tes ya. Kita tes logika orang Islam. Tes. Nah, tes. Oke, baik, baik. Oke, tes. Begini, kalau ada sebuah sumur, Kalau ada sebuah sumur, di mana sumur ini adalah tempat pembuangan bangkai, tempat pembuangan softtek, bekas pembalut, ya, tempat pembuangan yang bau-bau. Pertanyaan saya, tercemarkah air itu? tercemar. Tercemar. Kata Muhammad dalam sebuah riwayat hadis, adalah satu sumur namanya sumur Buddaah. Sumur Buddaah. Buddaah nama Buddaah. sumurnya. Ya. Ya, Nah, sumur dah. nah, pada suatu waktu orang-orang pengen berwudu. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana, bolehkah kita berwudu di sumur Buddaah ini? Karena sumur ini tempat pembuangan itu tadi, bangkai anjing, pembalut wanita, dan lain sebagainya." Kata Muhammad, sesungguhnya air itu suci. Sedangkan kamu barusan mengatakan air itu tercemar. Coba sekarang, berarti di situ Muhammad waras apa enggak? Silakan. Ya, gitu. Dilihat dulu airnya suci apa enggak, gitu. Kan sudah saya bilang Karena teman-teman. di Kan? ajaran saya, Teman-teman udah saya bilang yang tadi saya kan. ajak, saya pelajari. Di mana ada orang Islam ngomong agama Islam, di situ dia tidak waras lagi. Yang tidak waras itu Bang Edi toh. Saya tidak pernah dari kecil sampai besar itu tidak pernah tenang. namanya. Tadi barusan Anda bilang sumur Ya, itu tercemar, betul? Iya. Saya Tetapi tidak pernah diajari mulai kecil sampai besar, diajari ustadz saya, guru saya, orang tua saya, tetangga saya, tidak pernah. Seperti itu, kalau memang kotor ya kotor, tidak usah, kita tayamum saja. oke. Gitu. Nggak pernah Tapi diajari kayak gitu. tapi kata Muhammad, sumur yang demikian, yang tempat pembuangan pembalut, tempat pembuangan anjing, bangkai, menurut Muhammad tidak tercemar. Tapi enggak, menurut saya Bang Edi yang salah pemahaman. Kalau memang Yaudah, di mana salah bahas pemahamannya? masalah. Oke, sekarang saya sebutkan ya dalil hadisnya. Dari dalil hadisnya banyak hadis yang membahas sumur ini loh ya. Jangan satu saja. Terutama dari Abu Daud yang menjelaskan bahwa air suci tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali jika berubah sifatnya. Nah, keajaiban air, meskipun terdapat sampah, darah, haid, bahkan bangkai, airnya tetap suci karena volume yang banyak, titik airnya yang tinggi, yang tidak mengubah warna, aroma, dan rasanya, tinggal volumenya, kan gitu toh. Lihat dulu, jangan. Jadi kalau ada sumur, dibuang ke situ pembalut, dibuang ke situ bangkai anjing, dibuang ke situ segala yang busuk-busuk, berarti sumur itu tetap bersih. Dan ada tata caranya, tetap bersih kalau volumenya besar. Sifat airnya tidak berubah. Makanya saya bilang teman-teman, Gimana? di situ Ya, orang Islam ngomong agama Islam, di situ dia tidak waras lagi. Bukan air tidak waras, kok bisa. Kamu Di sini misalnya tidak kamu punya volumenya, sumur, toh. tenang. Misalnya kamu punya sumur, Nah, lalu saya buang ke situ bangkai anjing ke sumur itu.
Berarti sumur itu tetap bersih, Ya. tidak tercemar. Tinggal volumenya besar apa kecil. Maksudnya gimana? Misalkan kamu Kalau punya volumenya sumur, besar, ya misalnya kamu punya sumur, Ya. sumur. Saya masukkan ke situ bangkai anjing. Berarti sumur itu tetap biasa aja, kamu pakai aja, normal aja. kalau memang volumenya besar, saya berani pakai. Tapi kalau volumenya kecil, Sumur, nggak berani. sumur, tahu sumur, tahu sumur. Sumur kan ada yang volume besar dan sumur ada yang volumenya kecil. Gimana sumur volume besar, volume kecil gimana? Sumur yang sumbernya besar itu mau dibuangin bangkai apapun, dia tetap mengeluarkan air yang jernih yang bisa wudhu. Ya udah, makanya saya bilang, mendadak kamu tidak waras lagi. Gitu ya. Gini, di mana-mana namanya sumur itu ya segitu. Mentok-mentok sumur itu berapa kali berapa sih? Taruh berapa meter kali berapa meter? 5 meter kali 5 meter itu sumur udah besar sekali tuh. 5 meter kali 5 meter. Kalau dibuang bangkai anjing ke situ, dibuang pembalut ke situ, itu tempat pembuangan seperti itu. Tempat pembuangan. Bang Edi kan belum pernah lihat sumur yang sumbernya besar. Kelihatannya kecil tapi sumbernya mengalir terus. Ya, walaupun Kau sumbernya zam-zam, mengalir, Bang tapi Edis. kan tetap Ayo, segitu Pak, terus kamu. airnya. Enggak, besar. Udah. Ayo Bang Edi. Ya sudah, makanya saya bilang teman-teman ya, di mana di situ ada orang Islam, sudah saya bilang di situ dia tidak waras. Oke, Arif, kamu renungkan dulu omonganmu sana. Teman-teman, Anda tahu kan Anjing itu kalau sudah, jangankan anjing, tikus kecil kalau sudah dibuang ke sumur itu pasti tercemar. Sudah bau gimana sih? Ini anjing. Dan itu memang tempat pembuangannya, bukan tiba-tiba ada anjing satu di situ, enggak. Sumur Buddha itu memang itu tempat buang gitu loh. Artinya nggak cuma 1-2, gimana? Aduh. Makanya saya bilang teman-teman, ada 101 bukti bahwa Islam itu memang melawan logika. Akal sehat itu memang dipertaruhkan di situ. Bagaimana mungkin sumur lalu kita mengatakan sumur itu masih tetap bersih? Aduh. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Bang Fian. Selamat Halo, malam. selamat malam, Idis. Silakan nyalakan kamera. Oke, Fian RJA. iya benar sekali Bang Idis. Muslim, Bang? Alhamdulillah, Muslim Idis. Silakan nyalakan kamera. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Oh, sekali lagi saya tanya dulu, Islam ya? Islam Bang Idis 100%. Bang, kenapa bawa-bawa anak, Bang? Nanti anaknya kena kamera di sini, Bang. Enggak, Des. Anak saya lagi pada nakal, kurang sehat. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, silakan. Itu 1001 bukti Islam adalah cacat logika. Di mana? Coba baca ini, Salah Bang. satunya apa Des kira-kira? Coba baca ini. 101 bukti
Islam adalah cacat logika. Salah satunya apa kira-kira, Des? Hampir dia tidak bisa membedakan 1001 dan 101. Benar. Ya, ada 101 bukti Islam itu adalah sebuah kecacatan logika. Contohnya apa kira-kira, Des? Contohnya, kamu Salah apa satu. yang kamu kuasai? Nanti kalau saya bertanya sama kamu sesuatu yang nggak kamu kuasai, nanti jadi debat kusir. Yang kamu kuasai di bidang apa? Contoh gini aja dah, Enggak, saya mau dengar dulu. yang gampang-gampang aja, nggak usah yang berat-berat sama kalian. Gini, Muhammad menyuruh orang Islam pagi-pagi itu membersihkan lubang hidungnya. Betul? Betul. Karena kata Muhammad, setan bermalam di lubang hidung kalian. Kata siapa itu, Des? Makanya Siapa saya bilang bilang, setan ada di lubang hidung? kata Muhammad, gimana sih? Kata Coba sebutkan dulu, Muhammad, Des. Di ayat setan berapa? itu gimana? Di ayat mana itu? Di dalam sebuah hadis Muhammad berkata, Bunyinya. barang siapa di antara kalian bangun pagi, hendaklah kalian beristinsar, yaitu menghirup air 3 kali ke lubang hidung kalian, kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Karena setan-setan bermalam di hidung kalian. Benar itu. Cuman masuk akal itu, Des. Benar. Pagi-pagi kita harus membersihkan hidung. Kenapa? Kalau nggak. Jadi setan tidurnya dipakai Benar, apa? kenapa saya Sebentar, bilang tenang, gitu? tenang. Mereka pakai bantal nggak di hidungmu? Mana ada bantal hidung? Nggak masuk logika itu. Loh, katanya tidur di hidung kalian. Kalau tidur masuk akal, kalau pakai bantal nggak masuk akal. Berat. Emang semua Des. Dulu, Des. Emang semua yang namanya makhluk hidup yang bisa berjalan tidurnya semua pakai bantal? Kagak kan? Oke, berarti setan tidurnya nggak pakai bantal. Yang tahu karena saya belum pernah melihat yang namanya setan tidur. Mungkin sampai yang Oke, pernah lihat. baiklah, baik, oke, baik, nggak apa-apa. Jadi kamu mengakui bahwa kamu tidur bareng dengan setan. Iya nggak, itu kan cuman sebuah hadis. Hadisnya Bukan cuma gini, sebuah Des, hadis. gini, Des. Hadisnya gimana? Jadi hadis itu benar atau palsu? Dengar dulu, Des. Benar. Memang ada Oke, hadis. hadis seperti yang benar. itu dalam Al-Quran. Berarti umat Tapi itu Islam masih akal. tenang. Berarti umat Islam tidur bersama setan, betul? Semua manusia, bukan cuma umat Islam aja, Des. Lo juga. Tenang. Ini Gini, kan Des, iman gini, di Des. dalam iman kalian. Shh, sebentar, tenang. Saya belum selesai. Ini kan iman kalian, betul? Betul. Oke. Menurut Muhammad, kalian itu diwajibkan untuk menghirup air 3 kali ke hidung kalian dan menyemburkannya. Karena apa? Karena setan-setan bermalam di lubang hidung kalian. Nah, berarti menurut agama Islam, orang-orang Islam tidur bersama setan, betul? Kalau saya enggak, Des. Nah, Mana ada saya tidur. bagaimana sih? Beliau yang tidur. Kan kata Muhammad, kalian Beliau yang malam tidur sama- malam tidur setan-setan di hidungmu.
Anak, perbaiki dulu sinyalmu sana. Sinyalmu itu kan perbaiki dulu kawannya sana. Iblis. Sinyalmu sana perbaiki dulu. Ya, teman-teman ya, kalau kalian mau naik ke sini, pastikan sinyal kalian itu kuat. Ya. WiFi yang 100 Mbps itu paling cuman 200.000 sebulan, teman-teman. Itu murah. Pasang WiFi. Kalau tidak punya sinyal jangan dipaksakan. Makasih Bang Toyo, makasih. Ya, ayo sekali lagi, silakan. Saya punya 101 bukti Islam itu adalah kecacatan logika. Mulai dari yang paling sederhana, hal yang paling ringan, sampai hal yang berat-berat. Kalau ngomong sama muslim jangan yang berat-berat, mereka nggak nyambung. Apakah mereka berani, saudara-saudara, menghadapi saya, berdebat dengan saya? Tidak berani. Yang mereka lakukan, yang mereka upayakan adalah apa? Tangkap Edis TV. Dengar. Ya, Isman. Begini Bang Edis. Gimana? Begini Edis. Saya udah beberapa kali masuk di live sini. Mungkin kamu udah lupa. Tapi tadi yang kamu katakan bilang Muhammad bermuka masam itu juga tuduhan. Itu Anda menuduh. Ada Al-Quran di situ. Saya lagi di luar, tapi Al-Qurannya itu saya sudah tahu. Itu konteks ayatnya itu saya jelaskan dulu ya. Enggak, sebentar dulu. Kalau kita mau diskusi, kamu saja malas membuka Al-Quran, bagaimana kita bisa diskusi? Ya udah, kamu yang buka di situ ayatnya. Baik, saya bukakan ya. Memang luar biasa mereka. Aduh, tema ini lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita lakukan supaya apa? Supaya umat Islam sadar bahwa nabinya adalah nabi mata duitan. Sadar apa kamu itu menafsirkan sesuka hati kamu, itu yang nggak benar. Baik. Kita bukakan ya di dalam surat Abasa ayat yang pertama. Ya. Kita tunjukkan tabiat Muhammad, teman-teman. Sungguh luar biasa mereka mengatakan saya fitnah. Sambil kamu cari, saya jelaskan sedikit buat yang nonton yang lagi. Oke, saya balikin kamera saya dulu ya. Aduh, memang luar biasa mereka nih. Baik. Surat Abasa, kelihatan ya? Ini surat Abasa, betul? Oke, coba kamu yang baca. Nanti kalau saya yang baca, jadi saya lagi yang ngerti Al-Quran. Coba baca. Bang Tokan. Sabar. Saya masih live ini. Saya mau ke tempat yang ada lampu dulu. Sabar. Oke. Oke. Nah, coba kamu baca ini. Ini orangnya ini mirip-mirip ini dengan Rudy Iskariot nih. Tidak apa-apa dibully, tidak apa-apa malu, yang penting terkenal. Oke, silakan. Udah, nggak usah bacot, Oke, coba silakan kamu baca. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Oke, kita baca dulu tafsirnya. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah SAW. Nabi berpaling karena ada seorang lelaki buta, yaitu siapa? Abdullah bin Umi Maktum, datang meminta bimbingan. Nih, kita teruskan ke ayat 2-nya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Terus? Jadi sekarang tunggu. Nggak, baca dulu, jangan usah jelasin dulu, baca dulu ayat udah begitu jelas kok kamu pelintir. Coba baca. Ya, itu kan sambungannya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Oke. Gitu. Pertanyaan saya, ketika ada seorang buta yang datang kepada Muhammad, mukanya Muhammad masam nggak? Masam. Terus? Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
Iya. Coba ayat anunya ayat 5. Adapun pahala jariah orang dan yang rezeki merasa berlimpah. dirinya serba cukup, maksudnya siapa ini? Maksudnya ini adalah Sini. pembesar-pembesar Quraisy. Kita baca tafsirnya. Ya. Siapa Oke, maksudnya ini? selesai. Orang-orang yang merasa dirinya cukup ini. Nih, Ya. adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atas harta mereka, yaitu para pembesar Quraisy. Oke. Ini orang-orang kaya ini, saudagar-saudagar, cukong-cukong ini, cukong-cukong. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Oke. Sekarang Bang Edi sudah Makanya selesai saya ya? bilang Bang Edi? menurut ayat ini Muhammad mata duitan. itu menurut kamu. Sekarang saya jelaskan. Sekarang waktu Sebentar, saya balikin Sekarang waktu balikin saya. dulu kamera saya. Kita akan diskusikan. Jadi Bang Edi sudah bacakan, sudah Ah, saya dengar. silakan. Sekarang saya jelaskan. Saya punya waktu sekarang. Ayat itu merupakan ayat teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Karena datang seorang buta itu ketika Nabi Muhammad sedang memikirkan untuk mau mengatur perdamaian antara mau perang atau tidak dengan para petinggi-petinggi itu. Dengar dulu, tetapi kemudian pada saat Nabi sedang sibuk memikirkan strategi untuk berdamai, tiba-tiba dia Mulai datang dia memfitnah dalam kondisi Al-Quran kan. itu. Jadi Kenapa kau memfitnah Al-Quran? Di situ bahkan Muhammad, kalau Muhammad ditegur di situ saya setuju. Muhammad ditegur karena apa? Karena dia bermuka masam dan berpaling ketika ada seorang buta datang kepadanya. Al-Quran mengatakan bisa jadi dia itu ingin supaya dia itu diberikan petunjuk. Betul? Saya bacakan lagi ulang. Kamu dari mana ini pengatur perang lagi. Memang kau ini. Saya bacakan. Perhatikan. Surat Abasa ayat yang pertama. Abasa wa tawala. Dia, maksudnya Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Di mana di sini Muhammad lagi bahas strategi perang? Aduh, Bang Edis, ini makanya tunggu saya selesaikan dulu. Itu kan Silakan. konteks. Bang Edis ini suka berbicara tentang kontekstual, tapi nggak mau dengar konteksnya. Silakan. Konteksnya- Ini kamu kayak Rudi Iskariot nih. Walaupun dibully, walaupun iya, memamerkan terserah. kebongaan, yang penting terkenal. Terserah. Itu pendapat Anda. Saya juga ada teman-teman yang Muslim yang mendukung saya. Tapi adapun orang-orang kafir yang merasa dirinya serba cukup. Nah itu maksudnya orang-orang yang mereka mau mengajak Nabi berperang, tapi Nabi sedang memikirkan untuk berdamai. Tapi Nabi sedang mengatur siasat, tiba-tiba dia datang, maka Nabi Muhammad bermuka masam. Maka turunlah ayat itu menegurnya, dan setelah teguran itu Nabi pun melayaninya, bahwa tidak boleh. Kan adapun orang kafir itu mereka merasa cukup, tapi kamu mau melayani mereka. Sementara orang yang buta datang kamu tidak melayani, maka itu ayat teguran. Kenapa? Oke, jadi berarti Muhammad permasalahan? pilih-pilih nggak? Ya enggak dong. Makanya sebagai kemanusiaannya dia sudah salah, dia sudah ditegur. Terus Dengar. salahnya di mana? Kalau ada seorang buta datang kepada Muhammad, Muhammad berbuka masam, betul? Iya. Sementara kalau pembesar Quraisy yang datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayani, betul? Mereka tidak datang. Mereka menantang setengah dia. mati nih orang. Dengar. Sekali lagi, ini satu kali lagi. Teman-teman sabar ya. Kalau ngomong sama orang Islam memang begini, teman-teman. Kalian sendiri emosi kan? Kalian sendiri kan emosi, ya kan? Saya bacakan. Tapi Coba kamu dengarkan. kita kasih waktu setelah Coba ini kamu saya. dengarkan. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Maka Iya. di sini terlihat Muhammad membuat perbedaan.
Kalau ada orang miskin, Maka orang dia buta, ditegur. Muhammad mukanya sepet. Tapi kalau ada orang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayani. Tapi Makanya saya bilang Muhammad inilah kalau zaman sekarang, Muhammad ini adalah ulama-ulama yang mata duitan. Nah itu yang bagi saya tuduhan. Menurut saya itu tuduhan dari Anda. Ini jelas ayatnya dan Anda merasa gimana? itu tuduhan yang benar. Oke, dia membedakan nggak antara seorang buta dengan orang pembesar, orang-orang kaya? Iya, sebagai manusia dia awalnya begitu, tapi setelah ditegur dia tuh Kita nggak bicara setelah dia ditegur. Masa? Kita bicara, Anda ini kok aneh sih yang dibahas lain. Kita tidak bicara mengenai setelah Muhammad itu juga yang ditegur. pertama dan terakhir kali. Kita berbicara Tapi itu juga yang mengenai pertama kali, kasus yang kenapa pertama ayat ini kali. ada, yaitu karena dia membedakan orang, dia bedain kelas nih. Kalau kelas orang-orang buta, pengemis, apa itu. Ini makanya muka dia itu Udah, Bang sepet Edi, kalau ada orang tapi kayak nggak begitu usah. datang kepada dia. Karena tidak ada duitnya. Tapi nggak usah menggiring bahwa dia begitu. Loh, kok dia itu begitu? Kan kasus yang pertama Terus ayat dan ini kenapa terakhir. dia bilang begini? Kalau dia nggak begitu? Tapi sebelum-sebelumnya kan dia nggak kayak gitu. Bang Edi sini seolah-olah sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad tetap memperlakukan orang Kalau seperti itu. sebelum-sebelumnya kan dia tidak berdakwah seperti dengan itu, cara yang- lantas kenapa ada ayat ini, Peyang? ayat itu karena memang bertepatan dengan dia sedang merencanakan perdamaian untuk orang-orang kafir itu. Jadi dia sementara Dari mana orang kamu lagi dapat pusing, itu? Dari mana kamu dapat dia sedang mengadakan perdamaian? Ya, itu saya sudah pernah baca tafsir yang menurut Mana itu mana ada mana mana? kontekstual. Mana tunjukin? Itu yang tadi kamu baca. Adapun orang-orang kafir yang merasa dirinya serba cukup itu. Nggak ada di situ Itu dikatakan mereka kafir. Nggak ada di situ dikatakan kafir. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya para pembesar Quraisy, makasih Bang Idan. Iya. Ya, Mereka Muhammad langsung melayani mereka. Berarti jelas ayat ini menunjukkan karakter seorang Muhammad. Dia membedakan orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Kalau orang miskin datang kepada Muhammad, Muhammad berwajah masam. Kalau orang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad melayaninya. Ini ibarat kata ada pemuka agama zaman sekarang. Pemuka agama zaman sekarang baik yang Islam yang Kristen banyak kayak begini. Ya, misalnya begini. Ada jamaah miskin. Pak Ustadz atau Pak Pendeta, saya ini mau berkonsultasi, mau bertanya seputar masalah hidup begini. Oh, saya sibuk. Saya nanti ada panggilan ceramah di sini. Tapi kalau yang nelpon domba yang gemuk atau jemaah yang emasnya gede-gede, Pak Ustadz atau Pak Pendeta, saya mau konsul. Oh, siap. Karena apa? Karena sodakohnya besar. Nah, ini karakter Muhammad itu sangat bertolak belakang dengan karakter Yesus. Sangat bertolak belakang. Yesus di dalam Injil adalah sosok yang mengkritik, mencemooh para orang-orang pemuka-pemuka agama seperti itu. Justru Tuhan Yesus digambarkan di dalam Bible paling sering bercengkrama dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang kelas bawah. Bahkan dikatakan berbahagialah kamu yang miskin. Beda jauh, Bang. Tapi yang saya tidak sepakat dari Bang Edis ini, Bang Edis membuat kesimpulan seolah-olah Nabi Muhammad dari awal itu dia seperti itu. Padahal itu kasus pertama dan terakhir. Tapi kamu sudah mengakui Itu bahwa yang- di sini dia membedakan orang. Ya dalam konteks itu karena memang lebih besar masalahnya itu. Oke, dia Besarnya membedakan masalah dia orang. menghadapi. Dia memperlakukan orang miskin dan orang kaya dengan berbeda, betul? Iya, tapi setelah dia tegur kan dia bertobat. Orang Iya, bertobat kita nggak usah gimana? ngomong sebelum bertobat. Kita ngomong pada waktu ini dia begitu, betul? Iya. Tapi kalau kita Iya, mau cari akhirnya kesalahan, diakui dia.
Makanya Tapi ketika kenapa- saya mengatakan Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang demikian, ya jangan protes, memang begitu. Loh, tidak, saya tidak protes muka masanya, saya protes abang membuat tuduhan bahwa Nabi Muhammad dari awal itu begitu. Padahal itu hanya kasus pertama dan terakhir. Dari mana Anda tahu itu kasus Itu kan pertama dan tuduhan. terakhir? Ada ayat lain. Oh, kita tunjukkan ayat lain ya. Kalau mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Muhammad harus bayar. Bentar. Perhatikan ya. Nih. Kita akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau orang mau ngomong sama Muhammad, bayar dulu coy. Surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga. Mereka tidak tahu Muhammad seorang yang kalau dikit-dikit duit. Kamu tidak tahu. Banyak. Ya. Baik, saya akan balikkan dulu kamera saya. Tidak tahu dia Muhammad yang seorang dikit-dikit duit. Perhatikan. Ya, terserah, itu menurut Anda. Itu Menurut saya Anda. ini menurut Quran gimana? Surat Al-Mujadalah ayat 13. Nanti kamu cek dulu, jangan-jangan ini Quran editan saya. Coba kita baca. Apabila kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul, apakah kamu takut? Takut gak kamu miskin kalau mau mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Itu konteksnya, Bang Elis harus paham konteksnya. Konteks apa lagi sih? Ayat itu. Lihat. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu Iya. memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Itu ayat itu berbicara tentang orang-orang yang suka mau mengajukan hal-hal kepada Nabi, tapi mereka itu kayak tidak ada keikhlasan untuk bersedekah, mau membantu. Oke, jadi kalau mau ngomong, kalau mau bicara dengan Nabi wajib sodakoh nggak? Ya nggak wajib, memang di situ perintahnya wajib. Coba ya, kita buka nih. Tuhan itu sedang dalam posisi mau menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya harus ikhlas kalau kita mau membantu bersedekah, berdakwah di jalan Nabi itu. Itu kan sindiran halus pada orang-orang yang maunya minta dibantuin doang, tapi nggak mau mengorbankan apa-apa. Kita hidup ini untuk mengorbankan pengabdian, itu tujuannya. Jadi jangan karena punya Nabi kita andalin aja Nabi kita semuanya. Baik. Kita yang menderita penyakit tapi mau Nabi kita yang disuntik, itu kan kayak gitu. Ya, memang orang Islam ini memang mereka kalau jawab yang ngarang, bukan ngarang. Ngarang aja, ngarang. Coba ya. Jadi jangan begitu. Biar kita berikan argumentasi, biar yang menonton yang menilai. Coba nih, kita baca ayat sebelumnya nih, biar kamu nggak ini. Nih, kita baca ayat sebelumnya ini. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh. Tapi ditambahin sama pengarang pengedit Al-Quran yang ditambahin kepada orang miskin. Gak ada di sini kepada orang miskin ya, kepada Muhammad. Cuman sebentar. Cuman para dengar, tenang. Para penerjemah Al-Quran ini, dia itu mencium aroma, dia itu curiga, atau dia itu tahu bahwa Muhammad mata duitan, makanya dibikin kepada orang miskin. Ini kata dalam kurung kepada orang miskin ini nggak pernah ada. Ini adalah upaya orang-orang untuk mengaburkan makna sebenarnya. Padahal, dengar, tenang, nanti kamu bicara. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus ayat 13-nya. Lihat ya. Apakah kamu takut karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul?
maka jika kamu tiada memperbuatnya, maka Allah telah memberi taubat kepadamu dan seterusnya ini. Jadi barang siapa yang mau ngomong, mau konsultasi kepada Nabi, wajib sodakoh, bukan kepada orang miskin ya, kepada Muhammad. Di situ setor duit dulu. Oke, sekarang waktu saya. Kepada orang miskin. Sekarang waktu saya. Sini. Bagaimana Muhammad ngurusin orang miskin, istrinya saja banyak, gimana? Sekarang waktu saya udah Bang Edis, kita diskusi pakai aturan. Sebentar, saya tanya dulu, istrinya Muhammad banyak nggak? Aduh, Bang Edis baru tanya pertanyaan tadi. Bang Edis mau mencampur adukan semua pertanyaan, bagaimana saya mau jawab? Enggak, Saya sebelum jawab satu persatu. saya tanya dulu, Muhammad istrinya banyak nggak? 4, sudah. Sekarang Dari mana? Tunggu. Kita sebutkan kalau 4. Sebutkan kalau 4. Saya jawab Aisyah, satu tadi dulu. Hafsah, Saya jawab yang tadi dulu. Zainab, Umi Maktum, Khadijah, udah. terus kemudian Maria Al-Qibtiyah, belum lagi budak-budaknya. Setidak-tidaknya sejarah Islam mencatat ada 13 istri Muhammad. Pertanyaan Kalau kita saya, mau bagaimana hitung mungkin begitu- Muhammad tenang? Bagaimana mungkin Muhammad tidak banyak keperluannya? Pasti dia perlu banyak uang karena istrinya 13. Bagaimana mungkin kamu percaya ada orang istrinya 13 tapi kebutuhannya 1 juta sebulan? Terus Solomo yang istrinya 700 itu? Jelas. Dia banyak istrinya, banyak keperluannya, makanya banyak duitnya. Bagaimana mungkin dia banyak istri nggak banyak duit? Kau pikir mau perempuan? Terus Solomo yang istrinya 700 itu gimana? Silakan. Selanjutnya. Oke, yang tadi soal yang tadi. Kan tidak ada ditulis itu sedekah, cuma sedekah, tidak ada namanya Nabi Muhammad, tapi para penafsir ini membuat makna dalam kurung. Itu tambahan dari para penafsir. Mencoba menafsirkan kan. Nah, sekarang Bang Edis mau menafsirkan juga sendiri bahwa itu untuk Muhammad. Terus juga sedekah sudah itu salah dibayarkan satu ke kesalahan. siapa kalau dia mau bicara sama Muhammad? Ya, seandainya dibayarkan ke Muhammad juga digunakan itu untuk keperluan umat. Iya, masalah itu nanti itu asumsi liarmu. Yang jelas kalau orang mau datang kepada Nabi, mau bicara kepada Nabi, maka dia harus berinfak sodakoh di situ, betul? Tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Saya bacakan lagi. Baik. Benar-benar ini, aduh. Lebih Bentar baik. lagi saya guling di pasir nih. Bentar. Aduh, Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh. Berarti diperintahkan nggak untuk mengeluarkan sodakoh kalau mau ngomong sama Muhammad? Jadi itu perintah dari Makanya Muhammad atau dari ini Tuhan? Muhammad ini, Yusuf Mansur itu terinspirasi dari Muhammad. Terus Makanya yang Yusuf perintah itu- Mansur setiap ngomong harus infak sodakoh. Terus yang kalimat itu Muhammad yang perintah dari Muhammad atau dari Tuhan ya? Coba. Menurut orang-orang Islam yang sudah kena prank sama Muhammad, yaitu dari Allah. Padahal Allah adalah karangan Muhammad sendiri. Itu menurut Anda itu Allah penafsiran Anda. itu adalah Tuhan yang dikarang dan dibuat oleh Muhammad untuk memuluskan aksinya Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap Muhammad memiliki sebuah keinginan, pasti ada ayat yang mendukungnya. Bahkan sahabatnya Muhammad kalau punya keinginan, dia ngomong dulu sama Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tempat ini kita jadikan sebagai tempat sholat?" Maka turunlah ayat, "Jadikanlah makom ini sebagai tempat sholat." Makanya saya bilang, Al-Quran itu bukan dari Tuhan pencipta alam. Al-Quran itu dari kepalanya Muhammad untuk meluruskan aksinya. Kalau Anda bilang begitu, saya juga bisa bilang Alkitab itu bukan dari Tuhan. Bang, tidak ada di dalam kekristenan yang percaya bahwa buku Bible itu jatuh dari langit. Terus? Ya memang itu ditulis oleh manusia. Buku itu berisi kesaksian tentang yang terjadi
peristiwa yang benar-benar realita nyata di situ terjadi. Misal, Ditulis oleh siapa? ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkumpul bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuh Yesus. Jelas. Ayatnya. Ya kan? Lalu ditulis oleh siapa? Ya ditulis oleh para saksi mata lah, gimana? Markus itu kan bukan salah satu saksi mata. Kau jangan lari kemana-mana. Intinya walaupun Markus bukan saksi mata dan lain sebagainya, isi Quranmu banyak nyontek dari situ. Loh, tapi Markus kan bukan salah satu dari murid Yesus, tapi kenapa Anggap nih, kalian ini membahas orang Islam ya. Ini anggaplah ini satu kebenaran dari pihak kalian. Kalian mengatakan bahwa yang tertulis dalam Injil itu adalah kitab wartawan, karangan wartawan, bukan dari Tuhan dan lain sebagainya. Anggaplah itu, ya. Anggaplah itu adalah sebuah kebenaran. Pertanyaan saya kepada kamu, kenapa isi Quran menyontek daripadanya? Ya karena Nabi Muhammad itu memang rangkaian lanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk periode dan umat tertentu pada waktu itu, maka dia tidak terjaga kemurniannya. Al-Quran Tapi Allah hal-hal disuruh beriman kepadanya. Ya, Al-Quran menyalin hal-hal yang sesuai yang masih bisa Menyalin, diterima. ya, Al-Quran menyalin hal-hal yang sesuai. Jadi ada kitab karangan wartawan, Al-Quran menyalin dari dalamnya. Bukan menyalin, saya salah sebut. Tunggu, saya jelaskan dulu. Tadi kamu bilang menyalin dari dalamnya. Salah sebut. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah tentang kisah yang diceritakan juga pada kitab-kitab sebelumnya yang kemudian Berarti dimasukkan dalam Al-Quran mengutip dari kitab-kitab Injil yang kata kalian wartawan, buku wartawan. Ya karena memang dari satu sumber yang sama. Tadi katanya dari wartawan, sekarang dari sumber yang sama. Gimana sih? Sumber yang sama, tapi karena untuk periode tertentu itu maka ada hal-hal yang sudah diselewengkan. Injil Lukas adalah kitab karangan wartawan, betul? Pokoknya dari Injil, Lukas, Matius semuanya itu. Oke, ada Injil hal Lukas yang karangan wartawan, bener atau salah? ada yang murni, ada yang sudah dimasuki catatan. Oke, jadi dari mana? Dari wartawan? Pokoknya sudah dipengaruhi oleh tulisan manusia. Ya, Meskipun ada tidur yang kau di bawah sana ditanya dari wartawan atau apa. Tabiatmu sama seperti Rudi Iskariot. Walaupun botol, walaupun nggak tahu apa-apa, yang penting nanti setelah debat dengan Edis TV dapat follower. Kayak begitu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Bang Idan. Udah aja. Ya, Bang Idan. Ya ini gua. Hai Dis. Ya, silakan Bang Idan, nyalakan kamera Anda. Gimana caranya Dis? Saya bantu dari sini Bang Idan. Ya, tuh. Oke. Save ya. Gini. Oke. Oke. Bang Idan, saya mau tanya dulu nih Bang Idan. Islam atau Kristen? Saya Kristen Dis. Ya sorry. Saya hanya mau bilang aja kemarin kejadian yang kemarin itu loh. Yang mana? Yang kamu sama para para Pansosers. apologit, pendeta gitu ya. Para pansosers. Iya pansos. Iya. Orang-orang Agak yang seru mau sih. pansos. Iya benar. Nah jadi saya kembali lagi ya Dis. Itu saya pelajari kan. Makanya saya suka berpikir gini ya. Bagaimana kita tahu, semua orang mengakui ya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ya. Tapi gimana kita tahu nih? Kita yang orang-orang Kristen yang udah tahu. Tapi bagaimana kita the real tahu kalau itu Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat kayak rabi-rabi, orang ahli-ahli, ya segala kayak Kayafas lah. Bahkan dia bisa menghakimi. Gitu kan?
Nah, jadi saya melihat mungkin di Kristen ini akan ada nih orang yang udah tahu Yesus tapi dia nggak kenal, gitu loh. Jadi saya lihat nih, ya mungkin orang-orang yang protes tentang kebenaran apa yang lu bilang, mereka protes gitu. Iya, Contohnya saya sudah kayak- jelaskan kok itu, Bang. Intinya begini. Mereka itu waktu saya debat, mereka sedang ngiler, sedang ngeces di bantalnya. Ngerti. Jadi mereka itu cuman pansos saja, Bang. Tapi gini, Bang. Tapi kan mereka ini, sorry ya Dis, sorry. Tapi kan mereka ini ahli-ahli loh. Mereka STH, mereka MTH. Sudah ada, Bahkan Bang. yang- Kemarin sudah ada sarjana teologi naik ke sini. Dan ternyata pengetahuannya tidak lebih ya seperti orang yang nggak pernah baca Bible. Benar. Begitu. Karena kalau saya lihat ya, STH, MTH itu kan sistem ya. Mereka belajar kurikulum. Ya, mereka belajar tentang kurikulum nih. Kurikulum sejarah gereja, apa itu ada kurikulumnya. Jadi kalau menurut saya nih ya, saya nih sekarang lagi benar-benar mendalami. Bukan hanya dari Luther King, Calvinis, apa segala. Bahkan saya beyond that. Lebih dalam lagi saya pelajari. Ya. Karena kebenaran itu memang sakit didengar gitu. Ya kan? Seperti apa yang tadi kemarin lu katakan itu, menurut gua sih make sense, emang benar, emang terjadinya begitu. Oke. Gitu aja. Tapi Oke, Bang, ada baik. perbedaan. Sebelum kita panjang lebar gini, kalau saya itu orangnya tidak senang, saya itu orangnya disetujui. Begini, saya tidak senang orangnya malah setuju dengan saya. Saya cari orang yang nggak setuju dengan saya. Nah, Iya, benar. Seperti Saya ngerti. Tapi inilah yang saya melihat bahwa tidak semua orang Kristen akan mengenal pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Oke, Bang ya. Ngerti. Seperti itu, Bang ya. Oke, baik, Dis, saya ya. turunkan. Ya, baik, saya turunkan. Mohon maaf ya, Bang ya. Mohon maaf. Silakan. Kita kasih naik ada Magiasa. Coba kita kasih naik Magiasa. Silakan Magiasa. Magiasa, silakan. Magiasa. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Halo, Muslim Bang. Muslim bang, Muslim. Muslim, silakan Bang. Duduk dulu Bang, duduk tenang. Duduk yang bagus, tenang. Ah, baru ngomong, silakan. Iya saya lagi ini nih di luar. Gimana bang? Ini bang. Ya, Maksudnya silakan. status- Anda tidak setuju dengan perkataan saya, silakan patahkan argumen-argumen saya. Hal yang paling penting dan mendasar apa yang kamu dengar dari saya, kemudian yang ingin Anda patahkan. Iya kalau saya sih setuju sih ya bang pendapat abang ini sih. Semua pendapat bang Edis. Setuju. Coba kita tes dulu keislamannya nih. Coba Bang, baca surat Al-Quran, coba. Bacakan surat Al-Quran. Coba silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sah ini Muslim nih, sah Muslim. Sah. Coba. Apa yang Anda Kita udah dengar pernah, Bang, dari diskusi, saya? Bang. Apa yang Anda dengar dari saya? Dan itu Kita hal udah yang diskusi. sangat fundamental, tetapi Anda setuju. Soal apa ya tadi tuh saya menarik itu soal yang surat itu bang yang Nabi Muhammad itu apa bahwa kita itu harus ngasih apa sedekah ya. Iya, sedekah. Kalau Kalau kita sudah mau ketemu sama tuh. Muhammad, mau ngomong sama Muhammad, kita wajib kasih sedekah. Iya saya baru tahu juga itu suratnya Al-Mujasiyah ya. Al-Mujadalah. Mujadalah iya Mujadalah ya. Iya itu tafsir apa ya bang? Itu bukan tafsir, Bang. Itu jelas-jelas ayatnya di situ, jelas.
Kalau mau berbicara kepada Rasul, maka seorang itu wajib memberikan sodakoh. Cuman dibikin dalam tanda kurung kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad. Muhammad itu kan istrinya banyak, Bang, betul? Ya, Kalau istrinya banyak, otomatis banyak kebutuhan, betul? betul. Iya. Tapi kalau saya gini bang, bang apa? Kalau Nabi Muhammad itu kan ibaratnya manusia ya seperti kita ya bang. Sebentar, ini kayaknya saya ingat. Bang, betulkah Anda yang setuju dengan saya bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Iya, kan saya bilang udah pernah diskusi kita. Oh iya, ini saya udah ingat ini teman-teman. Iya, teman-teman. Jadi begini, hal yang paling fundamental antara Islam dan Kristen dalam berdebat itu adalah mengenai kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus. Inilah yang diprotes oleh orang Islam. Siang, malam, pagi, sore, Ya. Idul Fitri, ganti lebaran ke lebaran, orang Islam selalu nanya itu. Kenapa kau tuhankan manusia? Kenapa kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Lalu setelah Gila, saya itu, Bang, teliti, setelah saya telusuri, ini pertanyaan bagus nih dari orang Islam. Kenapa kok menuhankan Yesus yang manusia? Ternyata setelah saya pelajari, saya telusur, saya selidiki dengan seksama, ternyata orang Islam pun menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Tapi orang Islam tidak sadar. Sekarang, Anda sebagai Muslim, Anda setuju nggak dengan statement saya bahwa umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya? Ya kalau untuk kebenaran sih memang kita tidak bisa terpungkiri ya, harusnya kebenaran itu ya tidak bisa dipungkiri gitu loh. Jawaban Anda absurd ini. Coba, setujukah Anda sebagai orang Islam bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya? Ya, setuju. Karena memang kenyataannya seperti itu, Bang. Iya, setuju. Cuman ini yang Itu kita viral itu, Bang. Bang, yang saya ingin sampaikan kepada seluruh umat ini loh. Baik yang Kristen maupun yang Islam. Yang Kristen ini saya didik. Semua orang Kristen yang nonton Edis TV gaungkan ini bersama bahwa umat Islam itu kalau dipelajari Al-Qur'annya dengan sungguh-sungguh, hadisnya dengan sungguh-sungguh adalah umat yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Gitu loh. Iya, kan selama kemarin ya, Bang ya, pembahasan tentang Nabi Muhammad maksudnya itu ya memang Nabi juga kan manusia seperti kita, Bang ya, Bang. Iya. Iya. Jadi wajar lah dia berdosa gitu, wajar. Nah, cuman begini, bagaimana mungkin kita menjadikan dia sebagai Tuhan kita, sedangkan dia saja berbuat dosa, berbuat salah. Orang yang punya dosa, orang yang berbuat salah tidak pantas dijadikan sebagai panutan, sebagai Ya. junjungan. Tidak pantas dia Seharusnya- dipertuhan. Nah, ya itu yang dulu Bang Edi sampaikan itu kan yang kemarin itu yang kita berdiskusi bahwa umat Islam dan Kristen pun tidak tahu ajaran yang sesungguhnya, Bang. Ya, banyak gini Bang, karena 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Ya, betul. Gitu loh. Makanya yang 2% ini seperti kita-kita ini itu menghadapi yang 98%. Kita ini ngelawan arus. Gitu loh. Cuman yang 98% ini sudah nggak tahu, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Bible, dikasih tahu ngeyel. Ngeyel. Coba ditanya, pernahkah dalam seumur hidupmu membaca Bible sampai selesai? Coba tanya begitu. Iya. Banyak yang nggak pernah. Betul, Bang. Begitu juga yang Islam. Pernahkah kau baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas? Artinya tidak pernah. Lalu bagaimana mereka mau menggurui tidak pernah, kita betul, yang sudah membacanya berulang-ulang? Karena Bang, Nabi Muhammad juga kan berbicara ana
Muhammad bila mim. Maksudnya kan itu ahad harus ya bang ya. Kalau orang Islam mengerti gitu. Jadi bukan Muhammad yang itu loh gitu. Ya, itu nanti memang jatuh kepada paham-paham bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Muhammad itu adalah wujud daripada Allah. Allah itu yang tidak terlihat, Muhammad itu yang terlihat, kan gitu. Itu makanya saya bilang, Bang, itu sebenarnya konsep-konsep di dalam kekristenan yang diambil atau diadopsi oleh orang-orang Islam. Gitu loh. Makanya sejatinya Bang, ketika saya meneliti ajaran agama Islam, saya dapati bahwa Islam ini tiada lain tiada bukan adalah ajaran Kristen yang dimanipulasi. Jadi Mesiasnya bukan Yesus. Mesiasnya, juru selamatnya diganti jadi Muhammad. Gitu loh. Seperti itu. Padahal Muhammad sendiri di dalam Al-Quran atau di dalam hadis digambarkan sebagai orang yang banyak cacatnya. Dia banyak dosanya. Gitu loh. Ya karena kalau saya juga berpikir gini, secara logika ya Allah juga Nabi Muhammad pun kan berbicara kalau dia manusia biasa seperti kita kan. Ya seharusnya wajar gitu loh, maksud saya gitu. Namanya manusia kan ya bang ya. Tapi abang sholat bang. Berdosa wajar ya. Abang sholat tapi. Kenapa bang? Sholat nggak? Ya saya sholatnya nggak yang 5 waktu itu bang. Nah ini udah Islam yang memang dalam ini. Karena memang, makasih Bang Tobias. Karena memang di dalam Al-Quran tidak ada sholat, perintah sholat 5 waktu itu nggak ada. Coba saya tes dulu ya bang ya. Nanti biar enak nih. Biar enak. Coba kita kasih naik nih satu muslim. Ada Al-KTP. Silakan Al-KTP, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam Al-KTP. Silakan nyalakan kamera dulu. Lagi di mana itu bang? Stasiun? Saya di rumah bang. Lagi di puskesmas bang. Puskesmas? Malam-malam masih buka puskesmas? Masih bang. Ya Al-KTP. Ya. Coba Al-KTP. Anda percaya nggak bahwa yang di atas ini seorang muslim? Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Al-KTP, Anda percaya nggak bahwa Magyasa ini seorang muslim? Ya kalau dari narasi saya nggak percaya karena saya belajar Islam, saya dari Katolik sampai saya mualaf. Oke. Coba kira-kira saya tes bacaannya ya. Coba Magyasa, coba Anda bacakan satu surat Al-Quran, kemudian dia suruh baca juga satu surat yang sama, coba. Ya mungkin potongan surat An-Nur ya bang. Silakan, surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyyu yuqaddu min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatun zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u. Stop, jangan banyak-banyak bang. Jangan banyak-banyak, nanti Al-KTP meninggal. Sebentar. Oke, silakan Al-KTP baca surat yang sama. Sebenarnya bukan itu yang penting Mas Edi. Wah. Sebentar. Al-KTP tenang. Gini, tenang. Saya moderatornya, tenang. Tadi Anda memfitnah Al-Magyasa sebagai seorang yang bukan muslim, padahal dia dari lahir dia udah Islam. Sementara Anda mualaf balik Kristen balik Islam karena Anda takut dengan ancaman Zulkifli yang Abbas. Saya tahu. Anda takut. Tenang, Al-KTP, tenang. Saya bicara dulu. Nanti Anda bicara. Tenang. Saya tahu. Dulu Anda masuk Islam. Kemudian Anda keluar lagi dari Islam. Lalu banyak ancaman-ancaman kepada Anda. Kamu mempermain-mainkan agama Islam ya. Lalu Anda dicari karena ketakutan, maka kamu masuk Islam lagi. Saya tahu itu. Tapi sebelum ke situ, coba ikuti apa yang dibacakan oleh Magyasa tadi. Silakan. Sebentar. Boleh saya bicara?
Sebelum bicara coba bacakan tadi surat potongan surat An-Nur tadi. Islam itu diketahui Bang Edis ya. Contoh, asbabun nuzulnya surat apa turunnya surat itu baru pinter. Kalau Iya, jadi begini Bang, saya mau sampaikan begini. Memang orang-orang Islam yang awam-awam begini, ya seperti itu Bang. Itu memang nanti waktu yang akan menjawab mereka. Tapi ya mau gimana lah, orang-orang yang awam-awam yang gak tahu apa-apa ini, mereka ini lebih besar hawa nafsunya untuk berbicara ketimbang untuk belajar. Begitu Bang. Ya mungkin gini Bang ya, kan Islam itu kan sebetulnya itu ada bukan tingkatan ya. Sebetulnya jalan tuh ya dari syariat terus ke thariqah ya kan. Hakikat baru makrifat ya. Ya kalau saya itu bukan syariat dari ya Bang, guru saya itu. Oke Itu lah. dari thariqah Bang, Qadiriyah wa Naqsabandiyah gitu. Oke lah. Oke lah, terima kasih Bang. Intinya Anda setuju dengan saya bahwa umat Islam mempertuhankan Muhammad itu hal yang paling penting, dan orang-orang yang mendalam ilmunya akan mengatakan hal yang sama seperti yang Anda katakan. Setuju mereka dengan saya. Yang tidak setuju itu orang-orang yang kayak Al-KTP tadi, awam-awam. Namanya saja udah KTP, Islam KTP. Oke? Begitu ya Bang ya? Oke Bang, begitu Bang ya. Oke, Ya, selamat Bang. malam Makasih, Bang. Bang Almadiasa. Selamat malam, Bang. Ya, Susanto. Ya, harganya sekitar segitu. Halo. Di sini tuh harga rumah itu sekitar 500 sampai 600 ribu US dollar. Ya, silakan Susanto, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, apa ya? Ada apa nih? Temanya apa? Anda Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Iya. Udah berapa lama nonton Edis TV? Ya, sering. Sering. Mm-mm. Sering, tapi masih Islam. Ya, Islam. Ya, Islam. Yang kita bahas dari tadi ini tentang bahwa Islam itu mengandung kecacatan logika. Ada 101 bukti bahwa Islam itu tidak punya nalar. Sekarang saya tanya sama Anda. Kita tes nalar Anda ya. Saya buktikan ya. Baik. Tolong perhatikan kalau saya bicara. Apa sebabnya seseorang telat bangun atau bangun kesiangan? Tidur, ketiduran. Ketiduran, iya. Sebabnya apa? Dia telat untuk bangun awal itu apa? Sebab ya kecapean. Oke, kecapean, tidurnya terlalu larut, atau tidak ada alarm. Itu adalah sebab-sebab logis orang bangun kesiangan, betul? Iya. Baik. Tapi kalau Anda membahas agama Islam, maka saya pastikan semua yang logis-logis tadi akan Anda kubur dalam-dalam di kuburan. Menurut Muhammad, penyebab orang telat bangun, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena itu. Bukan karena dia kecapean, bukan karena dia telat bangun, tidurnya terlambat. Tahu nggak apa sebabnya? Apa? Karena setan mengencingi telinga Anda. Coba, mana yang benar? Ya, bisa juga dikatakan seperti itu. Nah, kan sudah saya bilang, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah otaknya tidak akan digunakan lagi. Jadi sebab orang telat bangun atau bangun kesiangan karena kecapean atau karena telinganya dikencingi setan? Ya, kecapean bisa, dikencingi setan juga bisa. Dikencingi setan. Ya, apa namanya? Berat. Bagaimana Anda Karena bisa ini kan, percaya itu? Ya percayalah.
Itu memang Kencingnya dari gimana? Kencingnya air atau bukan? ya udah istilah aja, cuma istilah aja. Berarti kita Istilah saja. istilah. Ya nggak aneh ya, apa anehnya nggak aneh. Gitu itu apa? Ya nggak- tidak bukannya aneh, apa- orang Anda Islam kok gitu. Enggak aneh. Cacat logika itu mana? Dari Cacat segi logika ketika Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena telinganya dikencingi setan. Padahal di detik yang sama tadi Anda katakan karena lelah. Bukan karena Gini loh, dikencingi setan, karena dia kurang istirahat. Bukan karena dikencingi setan, Enggak. Abdul. Iya betul. Tak jelasin bisa? Silakan. Bisa. Seumpama niat orang, ya toh. Seumpama oke, saya kan kecapean. Tapi dari batin saya, nah di besok aku mau bangun jam 4. Padahal saya capek banget. Tapi meskipun kecapean, kalau saya bilang seperti itu, sudah terbiasa bangun jam 4, ya tetap bisa bangun, Pak. Ini sudah dari antara batin Allah sama batinku sudah jadi satu. Ya Allah, besok Anda kok kita kok jadikan lagi bisa membahas bangun orang jam bisa bangun? Kita nggak membahas orang yang bisa bangun Oke. awal. Justru yang kita bahas itu yang Kita- sebaliknya. Penyebab orang tidak bisa bangun lebih awal. Sekarang saya tanya. Iya. Sekarang saya tanya. Buk- Orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim, ada nggak yang bangun awal? Orang-orang gimana? Non-muslim? Saya ini non-Muslim. Bisa nggak saya bangun awal? Bangun jam 5, bangun jam 4? Loh, ya Bisa nggak? bisa, Pak. Bisa. Bisa. Sekarang saya tanya, penyebabnya saya ini tidak bisa bangun awal atau karena saya telat bangunnya? Atau bahasa Jawanya mbangkong. Mbangkong tahu mbangkong? Membangkong Ya. tahu? Bangun ketiduran. Iya, ketiduran sampai lewat gitu. Nah, Sampai siang, penyebabnya ya. gara-gara apa? Lelah, Ya, bisa tidurnya terlambat, kecapean. atau karena dikencingi setan? Ya ini gini, Pak. Seumpama menurut orang Islam, tahu nggak? Kalau memang terlambat, sudah kita terbiasa sholat bangun pagi untuk subuhan, ya. Iman Islam. Bila kalau kita tidur di sudah bawah tiap dulu bang, pagi sakit bangun, kepala saya nanti. Aduh, yang ditanya bukan orang yang bisa bangun subuh. Yang ditanya orang yang telat. Aduh. Ngomong sama orang Islam. Berat. Jadi kalau misalnya kalian sekolah, terus terlambat. Budi, kenapa kamu terlambat sekolah? Karena syaiton kencing di telinga saya. Itu otomatis teman-teman sekelas Anda akan tertawa. Gitu loh. Bagaimana mungkin setan di telinga, mengencingi telingamu? Hanya teman-teman, ketika Anda menjadi seorang muslim, Anda itu harus mempercayai hal-hal yang mohon maaf, konyol seperti itu. Di janggut bergelantungan bidadari. Ayunan itu kan tarsanan mereka. Misalnya janggutnya jarang-jarang gitu, misalnya hanya 3 ekor janggutnya seperti janggutnya Felix Diao. Ya kan? Maka bidadari akan bergelantungan di situ, bidadari, saudara. Kenapa sih Islam nih mempercayai hal-hal seperti ini? Coba kalian yang jadi orang Islam, kalian pernah nggak memikirkan itu? Terus katanya tembakau berasal dari kencing setan. Pertanyaannya, kenapa tembakau tidak tumbuh di telinga Anda?
Saya akan putarkan. Nanti saya dibilangin bohong, teman-teman. Disangkanya saya bohong. Menurut agama Islam, menurut Muhammad, nih, saya tunjukkan ya. Sebentar ya, saya tuliskan nih. Tembakau kencing setan. Biar kalian dengar ceramahnya. Dengar ya, dengar. Bentar. Nih. Rokok ini aduh. Tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot WC-nya? Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Asal usul pohon tembakau berasal dari kencing said. Tapi syaiton kencing di telinga orang dan menyebabkan dia bangun kesiangan, tembakau tidak tumbuh-tumbuh. Makanya saya bilang, Slim, selama kamu jadi orang Islam, siap-siap kau gadaikan akal sehatmu. Ketika saya ngomong begini dibilang saya penistaan. Makanya sudah saya bilang, semakin kamu belajar hadis, semakin kamu pelajari hadis itu secara mendalam, semakin dekat saatnya kamu akan telepon tukang loak. Semakin dekat. Ya. Setelah kamu nanti sudah tiba masanya, kamu teleponlah tukang loak itu. Halo. Ya, benarkah ini tukang loak? Iya. Ini tolong angkut buku-buku ini dari rumah saya. Oh, gimana? Dibilang saya menghujat. Dibilang saya memfitnah. Kalian tahu nggak? Banyak orang-orang Islam sendiri yang nggak percaya kayak begitu. Banyak jumlahnya. Mereka tidak berani bersuara. Takut penistaan agama. Makanya otaknya, akal sehatnya udah dikebiri. Dibungkam akal sehatnya itu oleh undang-undang penistaan agama. Itulah yang membuat Islam tuh masih bisa bertahan. Makanya di mana ada mayoritas Islam, di situ ada undang-undang yang melindungi agama Islam dari kritik, dari nalar-nalar sehat orang-orang yang memeluknya. Mereka tidak berani bicara, dibungkam suara mereka. Kalau sempat mereka bicara, bubar agama Islam. Ya. Silakan kalian bantah omongan saya. Ini kasih kesempatan, yuk. Ya. Kita kasih naik ada Mida. Yang sungguh konyol yangnya. Hayyalan saja. Hayyalan saja. Silakan, Mida, nyalakan kamera. Silakan. Kok gelap-gelapan sekarang kau Mida? Ada apa denganmu? Apa Dis? Silakan, jangan gelap-gelapan, nanti jadi nabi kamu. Kalau jadi nabi masih mending kamu cuma jadi nabi. Kalau kamu menghalalkan wanita-wanita gimana? Dis. Mida, sebentar. Coba yang jelas dulu. Kameramu mana? Yang terang dulu. Ini. Gimana Dis? Gini. Di kamar Dis.
Kenapa kamu gelap-gelapan begitu? Coba nyalain lampumu. Bentar. Udah terang ini, Dis. Banyak alasanmu, Mida. Coba, Mida, kita tadi baru membahas hal-hal yang dalam tanda kutip ya konyol lah, begini. Kamu percaya bahwa hadis-hadis itu sahih? Setan kencing di telinga, setan makan pakai tangan kiri. Gimana? Iya. Percaya? Ini gue mau nanya, Dis. Tenang. Anda percaya setan makan pakai tangan kiri? Ya, itu hadis. Ya, percaya, Dis. Percaya setan makan pakai tangan kiri. Makanannya apa? Makanannya setan apa? Ya, kotoran, tulang-tulang, betul. Iya, tulang-tulang. Tulang-tulang. Ya, gitu. Emang itu di dalam ini kami, Dis. Di dalam iman literatur agama kalian. kami. Jadi Apa gitu? Jadi Masalahnya. kenapa pertanyaannya kenapa tembakau tidak tumbuh di telingamu? Sementara kalau kau bangun pagi kalau telat itu dikencingi setan. Itu kan hanya istilah, Dis. Kau tahu nggak sih majas ini, Dis? Hiperbola. Majas istilah. Istilah majas. Kau yang nyata. Jadi kalau setan Botol setan makan pakai tangan kiri, kemudian yang dimakan tulang-tulang. Makanya umat muslim jangan cebok pakai tulang-tulang karena nanti dimakan setan. Itu majas. Majas. Percaya, Dis. Bisa karena itu bukan tulang sesungguhnya, tulang sari ininya loh, sari patinya tulang lah. bukan sesungguhnya. Ya udah yang sesungguhnya yang mana? Oke, masalah coba. Ini jangan kau bilang majas lagi nih. Tenang. Tadi kita membahas mengenai sumur Buddha'ah. Pernah dengar tentang sumur Buddha? Apa itu? Jadi ada sebuah sumur di zaman Muhammad. Sumur itu berada di Madinah. Sumur itu adalah tempat pembuangan bangkai anjing, pembuangan bekas pembalut wanita, ya. Pokoknya tempat buang-buang yang busuk-busuk di situ dibuang. Menurut Anda, airnya tercemar nggak itu? Tergantung, Dis. Kalau lebih dari 2 kula dalam ini Islam, fikih Islam itu nggak tercemar, selama tidak berbau, tidak berubah warna. Di dalam fikih ya, Dis ya, ajaran kami, Dis. Jadi air kalau ada bangkai anjing dibuang ke sumurmu berarti airnya tetap normal. Kalau lebih dari 2 kula, kau ngerti nggak 2 kula, Dis? Apa itu 2 kula? Nah, udah, gak usah dibahas berarti. Alasanmu coba jelasin, coba apa itu 2 kula? Itu di dalam Islam, Dis. Saya nggak ngerti 2 kula. Apa 2 kula bukan bahasa Indonesia kok? Apa 2 kula? Ya udah, berarti kau nggak ngerti. Berarti apa yang kau Ya udah, coba kau jelasin. itu nggak ngerti. Coba jelasin. Ya udah, nggak usah. Saya mau nanya ini. Saya mau nanya. Takut ditanya dia, saudara-saudara. Kau ini aku baru datang, aku masuk dia mau nanya, kau nanya terus aku udah Nyalain kamera dulu, lampumu. Ayo, saya ladenin kamu sampai mana? Ayo, lampumu nyalain. Ayo, udah ini. Enggak, kamu gelap-gelapan, malu-malu kamu. Coba. Kamu tanya apa aja, nyalain lampumu yang terang. Ayo. Ya ini. Aduh, nyalain lampu. Pindah ke tempat yang terang. Terang kan? Ya, silakan. Apa pertanyaanmu? Di sini. Enggak, Dis, mau nanya, Dis. Apa? Aku berdiri nih, Dis. Silakan. Di dalam Lukas 24 ayat 25. Di dalam Matius pasal 5 ayat 22. Apa? Ya, kau buka dong. Ya, silakan kau baca. Ya, siapa yang menghina orang lain akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Allah ya. Allah, nggak ada Allah di situ. Nggak ada di situ menghina. Allah, gitu ya. Iya, menghina akan menghadap, dan siapa yang mengatakan orang lain bodoh pantas dilempar ke api neraka. Benar nggak sih, Dis, ayat itu, Dis? Iya, ayat itu berbicara mengenai bagaimana
orang-orang atau ahli-ahli Taurat itu apa namanya? Backgroundnya itu Anda harus lihat di mana mereka itu sering mengatakan kafir. Itu Rafa itu di situ bahasa aslinya. Ya, Rafa Ya kan? betul. Bodoh itu Bahwa Rafa ya. ya, Betul. ya, jadi di Jadi situ pinter. jadi di situ itu berbicara mengenai sebuah penghakiman. Jadi kalau ada orang sudah dikatakan begitu kafir, bodoh begitu, maka dia layak dibunuh. Ya, layak di ini lempar ke neraka ya, Dis ya. Iya, jadi Setuju orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ya seperti yang dijelaskan di dalam itu. Sip, mantap. Nah, tetapi Dis, di dalam Lukas pasal 24 ayat 25, Yesus mengatakan saudaranya bodoh, Dis. Mengatakan Ya, orang bodoh. karena yang nah ini kamu harus paham konteksnya. Jadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang bukan kapasitasnya dan pernyataannya itu tidak benar. Contoh misalnya begini. Contoh, saya kasih contoh. Asumsi. Sekarang begini. Asumsi. Kalau orang tenang. Kamu kan mau dijawab, kamu bertanya kan? Tenang, Dis, tenang. Oke. Peace. Inilah, kalau Kristen ditanya jawab, kalau kamu saya tanya meninggal. Perhatikan. Jawab tadi. Kau nanya terus, Perhatikan. malas aku. Perhatikan, saya tahu kamu nggak bisa mempertahankan Islam karena kamu tahu Islam itu berisi banyak kebohongan. Gini, Kau nih, tanya dua kulah aja kok nggak ngerti kan? Udah malas makanya aku. Aku pikir makanya kau kan saya ngerti. tanya sama kamu dua kulah itu apa? Kamu tidak menjelaskan. Ya aku nggak, ya kau cari sendiri nanti. Udah gitu aja. Bilang Aku di aja sini, kamu aku mau nggak nanya itu berani dulu. ditanya. Wah, kan tadi udah nanya tadi dari awal. Barang Setan, siapa berkata di- kepada makanan saudaranya, setan, uang. Aku tenang. jawab. Udah Mau saya dulu, jawab? Udah, jangan Mau saya kemana-mana, jawab nggak? dulu. Jawab dulu lah, jawab dulu. Sama-sama Barang nampung siapa kita ini, Dis. berkata kepada saudaranya kafir. Di situ konteksnya adalah orang-orang yang suka menghakimi orang lain. Orang-orang yang penghakimannya itu juga tidak benar. Orang-orang yang asal-asal bunyi saja. Sementara ketika Tuhan Yesus mengatakan bodoh, karena Tuhan Yesus mengerti dia sebagai hakim, dia sebagai orang yang mengerti, yang menetapkan. Sama Emang Yesus nggak bodoh? tenang. Kemarin Saya mau jawab, boleh nggak saya jawab? Boleh saya jawab? Ya, Boleh saya jawab? Baik. Kalau ada orang Muslim, saya kasih contoh kepada kalian. Mengatakan kepada sesama Muslimnya kafir, berhak nggak orang itu, saya tanya? Gak boleh lah, Dis. Nggak boleh. Itu maksud ayat itu. Yang berhak menyatakan Nggak, dia bukan seorang kafirnya, kafir. bodohnya, Dis, Saya bodohnya. ngomong, dia ngomong lah. Dulunya. Saya boleh ngomong? Boleh bicara? Boleh bicara saya? Bingung kau. Boleh. Yang berhak memutuskan satu perkara itu adalah pemegang kuasa, betul? Kalau Allah Nah, berhak nggak betul. mengatakan seseorang itu kafir? Ya betul lah, boleh. Oke. Wah, Kalau sesama umat, sama-sama di situ dia orang-orang sesama saudara, boleh nggak mengatakan saudaranya kafir? ya nggak boleh lah. Nah itulah maksud saya itu. Nah itu udah saya jawab. Sekarang saya tanya sama kamu, apa tadi dua apa tadi? Dua kilat. Caur kau kan. Nggak, Yesus itu pantas nggak dilempar ke neraka? Pantas nggak, Dis? Kau ini Dua kala apa tadi? jawab dulu, Dis. Udah tidur kau di bawah sana. Wah, kau Udah kan dijawab, dulu. kau bisa jawab. Kau ditanya nggak bisa. Iya, mereka giliran ditanya, oh itu perumpamaan. Iblis makan tulang-tulang, perumpamaan. Tahu nggak kata Muhammad, tidak boleh jangan mengotori tulang-tulang. Karena dulu mereka itu kalau cebok, mereka itu memilih batu ya untuk cebok. Tahu kan? Teman-teman kalau saya bahasanya agak-agak kayak gini. Orang-orang itu mereka, kalau mereka di zaman Muhammad itu, mereka itu ceboknya pakai batu.
3 batu biasanya mereka pakai. Nah, Muhammad melarang. Ya Rasulullah, bolehkah pakai tulang? Nggak boleh, jangan pakai tulang. Karena setan-setan makan tulang itu, kata. Iya. Jadi Muhammad sangat peduli dengan setan. Karena setan-setan pun sudah pada masuk Islam, saudara-saudara. Makanya apa yang diajarkan oleh Muhammad ya 11-12. Mantap. Semua kalian pasti tahu bahwa berbohong itu adalah ajaran setan. Apa kata Tuhan Yesus? Iblis itu bapak segala dusta. Bapak segala dusta itu iblis. Nggak usah mikir-mikir, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Di mana-mana yang namanya dusta itu pasti berasal dari setan. Pasti kalian setuju dengan saya. Nah, menurut Muhammad, orang itu ditemani oleh setan dan malaikat. Di mana malaikat itu akan mengajak mereka kepada kebaikan, kemudian iblis atau setan itu akan mengajak mereka kepada kejahatan, membisikkan kejahatan. Namanya Korin. Korin itu pendamping. Kata Muhammad, Korin atau setan yang mendampingi dia sudah ditundukkan oleh Muhammad dan masuk Islam. Itulah kenapa ajaran Muhammad dengan ajaran setan masalah dusta, mereka sama, boleh bohong dalam 3 hal. Edison. Ya, selamat malam saudara Edison. Edison? Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Islam atau Kristen? Islam, Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mana undangannya, Bang? Baik, saya undang dari sini ya. Tuh. Jangan. Gelap ya, Bang? Nah, gitu. Kalau gelap-gelap nanti jadi nabi, Bang. Jadi nabi boleh, yang penting jadi nabi boleh, yang penting tidak keluar ayat wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadaku jika aku ingin dan jika aku suka. Nabi Silakan, Abang apa kali yang mau Anda Bang. sampaikan? Ya, Bang. Silakan. Tadi saya dengar katanya yang konyol-konyol tadi kan. Oh, tapi tes dulu katanya, tes. Coba bacaan Al-Quran, coba. Karena nama Anda katanya nama Kristen. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Muslim nih, Muslim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Tadi kata Abang banyak yang konyol tadi di ajaran Islam itu yang mana? Yang masalah setan-setan tadi ya, Bang. Abang nonton udah berapa lama ini? Baru sih. Barusan. Yang mana yang mau Anda bahas? Yang masalah setan apa itu tadi yang bangun pagi kesiangan atau Ya, apa? menurut Muhammad, setan itu ketika dia turun dari surga, dia kencing. Setelah dia kencing, tumbuhlah pohon tembakau. Nah, itulah asal-usul pohon tembakau menurut agama Islam. Saya tanya kepada Anda, menurut Anda nih, Anda percaya itu? Percaya. Percaya.
merokok itu. Kita nggak bahas rokok. Aduh gimana sih? Iya karena kan Kita bahas mengenai kalau setan kencing maka tumbuhlah pohon tembakau, betul? iya pohon tembakau itu kan buat rokok salah satunya. Ya masalahnya pertanyaan saya kenapa kalau orang kencing di telinga orang, kenapa pohon tembakaunya tidak tumbuh? Ya itu pertanyaan apa bang? Nggak apa pertanyaannya masa Katanya tembakau setan, mau tumbuh? katanya tembakau berasal dari kencing setan, betul? Ya. Nah buktinya kalau ada orang meninggalkan sholat subuh, kenapa di kupingnya tidak tumbuh pohon tembakau? Iya itu intinya bang Dis itu biar kita nggak merokok bang. Kita ngemerokok ya dulu, mana pasir? Iya. Mana pasir nih, saya mau guling-guling nih di pasir nih. Iya benar, biar kita itu tidak merokok, jangan menghisap tembakau itu. Paham nggak sih bang? Katanya 13 tahun belajar Islam. Kita ini bukan bicara mengenai biar orang tidak menghisap rokok, biar orang tidak menganukan pohon tembakau. Kan menurut agama Islam asal usul pohon tembakau berasal dari kencing setan. Iya, saya juga pernah dengar itu. Oke, artinya kalau setan kencing maka tumbuhlah pohon tembakau, betul? Ya. Nah, artinya di kebun tembakau banyak setan karena di situ banyak tumbuh pohon tembakau, betul? Nah, sekarang menurut hadis yang lain, orang yang sama Muhammad berkata, barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, bangun telat, tidak sholat subuh, itu disebabkan karena apa? Karena setan mengencingi telinga orang tersebut. Nah, Pertanyaan jadi, saya, kenapa tidak tumbuh pohon tembakau di situ? nah jadi maksudnya gini abangku, biar jangan sampai kita nggak bangun subuh, jangan sampai dikencingi setan, kita harus bangun subuh. Ya sudah, kalau orang yang telat gimana? Hah? Kalau orang yang sudah terlambat bangun subuh? Ya dia minta ampun aja sama Allah, maksudnya jangan sampai lagi kesiangan gitu bang. Mana pohon tembakaunya di telinganya kok nggak ada? Udah dilepaskan, udah dilempar. Oh, udah dilepaskan. Jadi Hayalan saja. maknanya begitu bang, maknanya tadi. Jadi jangan sampai Hayalan saja. Kita harus bangun subuh gitu abangku. Hayalan saja. Nah, memang benar itu, benar. Jadi Ada- Anda ini kebanyakan ngehayal, Bang. Ngehayal, ngehalu. Nah, contohnya saya Halu ini tingkat tinggi. Waduh. Bahkan sampai ini orang, saya dikencingi bahkan setan. Jangan sampai ini saya dikencingi setan. Saya harus bangun subuh nih gitu, sholat subuh. berat. Gak mau dikencingi setan. Syuli. Benar nggak teman-teman yang di bawah? Mungkin para ustadz yang nonton Ini di bawah. bagaimana? Ini Anda ini, Bang. Ya emang kayak gitu bang. Misalkan Bang Edis ini muslim. Nah jadi jangan sampai Bang Edis nggak sholat subuh. Takut dah dikencing. Berarti kami yang non muslim nih, Bang. Kami yang non muslim nih. Kami tidak sholat subuh. Kami bangun misalnya jam 6 atau jam 7. Nah, Kenapa tidak tumbuh pohon tembakau di telinga kami? ya kalau ajaran kami bang, kalau orang non muslim, orang yang tidak menyembah Allah itu tidak diganggu setan lagi bang. Udah lepas. Kalau tidak diganggu setan berarti kami orang baik dong. Bukankah? Oke, sebentar. Bukankah orang-orang berbuat jahat melakukan kejahatan itu atas dasar bisikan dan rayuan bujuk setan? Seperti lagunya Bumerang, hai setan engkau pendusta, dusta, membujuk Adam Hawa, mencoba buahnya surga, membawa malapetaka bagi manusia. Coba, sekarang penyebab orang melakukan kejahatan adalah karena setan, betul? Ya pasti setan Dan iblis. setan-setan tidur di hidung orang Islam, betul?
Bukan tidur bang, salah abang kalau Tidur lu, tidur bang. Menurut hadis, orang-orang Islam diwajibkan beristinsar, menghirup air 3 kali ke hidungnya lalu menyemburkan kembali karena setan semalam tidur di situ. Ya istinja Berarti, bang. oke, berarti umat Islam adalah umat yang dekat dengan setan, betul? Bukan begitu artiannya bang, saya luruskan dulu. Orang malah tidur bareng kok nggak deket gimana sih? Semisal ada kotoran-kotoran itu kita bersihkan gitu. Kotoran yang tidak bagus dikeluarkan gitu. Iya, karena setan tidur di situ semalam, betul? Ya nggak apa-apa kalau mau tidur sama saya, dia juga nggak ganggu saya kan. Artinya, makanya saya bilang berarti kalian ini memang sahabat daripada setan. Bahkan kata Muhammad, setan-setan itu sudah bersekutu dengan dia dengan cara masuk Islam. Enggak gitu bang. Loh, menurut Karena kan Muhammad, bang, setan yang mendampingi dia, korin yang mendampingi dia sudah masuk Islam. karena orang beriman itu bang selalu diganggu setan gitu, digoda-goda gitu biar meninggalkan agama Islam. Oke, gitu, Bang. tadi Anda katakan orang Kristen ada nggak diganggu setan? Kalau orang nggak sholat, ya apa yang mau setan ganggu lagi dia? Dia juga memang nggak sholat. Mungkin ada gangguan lain, nggak tahu. Iya, berarti orang-orang yang tidak sholat adalah orang-orang yang setan tidak mau lagi dekat dengan dia, betul? Karena tidak digodanya lagi, mungkin udah Iya, sama. makanya setan-setan sudah kapok menggoda dia karena sudah tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan mubazir. Karena gini, Bang Edis. Ini kan tahu perbuatan. Tahu saya. Besok gini lagi, terus begini lagi, begini lagi. Ngapain, Tahu Bang? saya, Untungnya Bang. apa? Setan itu dia ditugaskan untuk mengganggu orang-orang yang beriman, digodanya selalu, Bang. Itu Bang, di agama kita, Bang. Coba, di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan puasa, setan-setan dibelenggu, diikat, betul? Ya, betul. Artinya apa itu? Artinya kita itu pas menjalankan ibadah bulan puasa itu ya mungkin ya lebih khusyuk lagi gitu Nah, kan. berarti di mana tidak ada setan mengganggu, maka di situ kejahatan menurun, betul? Ya. Nah, makanya Kak, tadi seperti Anda bilang, justru orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak sholat tidak diganggu lagi oleh setan. Sementara orang-orang yang masih sholat, malah justru setan tidur di hidungnya. Semakin orang itu suka sholat, bahkan semakin dia diganggu, Bang. Diganggu setan. Iya, makanya saya bilang, Angelina Sondak, mualaf, masuk Islam, sholat, korupsi. Iya. Ya, Gubernur itu oknum, Jambi, Jumi Jola. Oknum. Loh iya, kok oknum? Gubernur Jambi, Jumi Jola ikut gerakan 212 bela Islam. Korupsi. Gubernur Aceh, korupsi. Gubernur Palembang, korupsi. Korupsi, saudara-saudara. Padahal mereka sholat. Tapi tenang, kata Muhammad, tenang, ada solusinya. Tenang, kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka mencuri, ya. Sekalipun mereka berzina, sekalipun mereka mencuri, masuk syurga. Indahnya agama Islam. Ya, mereka sebawahi dulu tapi Nikmat mana ada lagi yang kamu tapinya. dustakan? Bang, saya ngomong Kurang dulu. bagaimana lagi nikmatnya Islam, saudara-saudara? Des, saya ngomong dulu, tapi Jalan. ada tapinya dulu. Walau berzina, walau mencuri, walau apa tetap masuk surga. Tapi ya mau transit dulu ke surga, ke neraka. Nggak ada Gimana? hadisnya bilang begitu. Ada. Nggak ada. Coba ya, coba nih, dengarkan. Nih. Saya putarkan. Coba dengarkan, Bang dengarkan. Bang Adi semua malam ini gimana?
Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, Masuk surga. Ya, tapi transit dulu ke neraka. Ngarang, nggak ada transit di neraka. Ada. Nggak ada. Apa kunci surga menurut Muhammad? Ada, Bang. Tenang, Bang. Kunci surga apa? Kunci surga. Surga itu kita mendapatkan surga itu Kunci dari- surga itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau misalnya surga terkunci, dia tinggal ngomong saja. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ada. Terbuka kunci surga. Terbuka kunci surga. Gimana? Itu kunci surga. Makanya umat Islam itu adalah agama cuap-cuap. Di mana Anda mengucapkan kalimat syahadat, di situ Anda masuk surga. Tidak peduli mau Anda mencuri kayak, mau Anda berzina kayak, masuk surga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Masuklah Islam Itulah, dengan Bang. segera. Jadi teman-teman yang udah terlanjur berbuat maksiat itu meminta ampunan kepada Allah. Gak ada meminta ampunan. Di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat meminta ampunan, tidak dijamin masuk surga. Mudah-mudahan dikatakan masuk surga. Di dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Assa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Bertaubat dengan semurni-murninya, janji Allah hanya mudah-mudahan. Sementara mengucapkan 2 kalimat syahadat, janji Allah pasti masuk surga. Makanya yang penting di dalam agama Islam itu jadi hanya gini, sekedar Bang, kata-kata. saya jelaskan dulu, Bang, ya, biar teman-teman di Gimana? bawah nggak salah paham. Saya jelaskan dulu biar teman-teman nggak salah paham di bawah. Jadi bilang masalah surga tadi, Bang, itu kita sholat kita tuh sebenarnya nggak menjamin kita mau masuk surga. Kita berbuat apa? Karena surga itu kita dapat nanti dari rahmatku, kata Allah, memasukkan engkau dalam surgaku dan rahmatku, karena rahmatku. Jadi Makanya, bukan karena Bang. sholat kita. Tapi Oke. tetap kita harus sholat untuk mengingat Baik. Allah, gitu, Bang. Baik. Inilah makanya saya bilang, ketika kita percaya kepada Muhammad, di detik yang sama kita harus menabrakkan diri kita dengan akal dan logika akal sehat kita. Muhammad berkata, ada seorang bertanya, ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sudah dijamin masuk surga?" Lalu Muhammad berkata, "Tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga kecuali oleh rahmat Allah." Benar Itu ada itu, hadisnya, sahih Iya, benar. hadisnya. Iya, sahih itu. Tetapi di detik yang sama, Muhammad berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi orang yang sama tapi omongannya berbeda. Itu sama satu jurusan omongan itu, Bang. Tadi dia bilang tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Itu kata Allah. Kumasukkan dari dalam surga dan berkat rahmat. Aduh, kalau ada tembok saya jedukin kepala saya. Iya. Ya, Abang itu muter-muter aja itu. Gimana? Maksudnya jangan sampai kita maksiat. Makanya saya bilang 101 bukti Islam adalah cacat logika, Bang. Makanya ada tiap hari logika. kalian berkata hayyalan saja. Hayyalan Mana ada, saja. Bang? Itu hayalan Bang Edis itu. Mau ke surga. Tapi beda. Oke lah Bang. Kita sudah malam nih Bang, udah jam 10:30. Ya, kita istirahat lah Bang ya. Jadikan diskusi ini semoga menjadi pemikiran bagi kalian. Saya bawa ini dalam sebuah canda supaya kita tidak terlalu tegang memikirkannya.
supaya kita tidak harus baku hantam untuk mengatasi solusi ini. Kita pikiran kita saja yang kita gunakan, kita tentukan untuk menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Oke? Iya, iya. Ya, saya tuh nggak boleh nanya Bang sedikit. Masalahnya sudah malam Bang, saya sudah lelah. Oh, mau tutup ya? Saya sudah berapa jam Bang? Makanya tadi saya tanya, Anda sudah berapa jam di sini? Oke, besok naik lagi Bang ya. Oh iya, udah besok naik lagi lah kalau gitu. Bang Edison, nama kita sama Mohon ini. maaf Bang. untuk Bang Edi, untuk teman-teman yang di bawah, saya salah jawab ya. Untuk Sama-sama teman-teman juga Bang. Kalau ada ini, kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati ya. Iya, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada salah dari kehilapan saya. Untuk teman-teman semua yang nonton. Kebenaran datangnya dari Tuhan Yesus Bang, bukan dari Allah. Tidak Ya Bang, sudah. Yesus bukan Tuhan Bang, Yesus utusan Bang. Besok kita bahas itu. Muhammad Ya, ya. Tuhan Anda ini. Oke. Enggak. Selamat malam Bang. Kita berjumpa Ya, malam, lagi Bang. besok hari. Terima kasih. Ya teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman ya. Sudah hampir mau jam 11 teman-teman. Kita rehat dulu, kita sambung lagi besok. Teman-teman pastikan ya teman-teman ya, ikut atau follow Edis TV yang asli. Makasih penjahit, makasih Bang. Follow dan ikuti akun asli saya karena banyak di luar sana akun-akun palsu ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, saya kasih contohnya nih. Kalau teman-teman mampir ke beranda saya nih, saya kasih lihat beranda saya ya nih. Ini kalau teman-teman lihat Edis TV di ini TikTok ya, beda dengan yang di YouTube. Kalau di YouTube itu follower saya, makasih Bang Pane, makasih. Di YouTube follower saya 130 ribuan lebih. Itu YouTube asli saya. Selain daripada itu YouTube palsu. Ada YouTube namanya Edis TV Sang Debater. Nah itu kemungkinan punyanya Rudy Iskariot. Kalau mengupload konten-konten saya, wah senang. Dan saya tidak lagi membawa untung bagi dia, ngamuk dia. Jadi yang asli Edis TV, semua ada di sini teman-teman. Kalau teman-teman mampir ke beranda saya nih, ada info lengkap tentang saya. Kemudian ada tanda panah ke bawah. Ini ada website saya. Ketik saja website ini. Di sini ada YouTube saya yang asli, TikTok saya yang asli. Ya, kemudian mau support Rumah Apologet, semua ada di sini. Ini baca saja web ini. Saya buat sebuah blogspot. Saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita rehat dulu. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih teman-teman. Yesus kiranya memberkati kita semua. Iya teman-teman, karena kalau saya website begini mungkin teman-teman tidak ngerti. Ini ya teman-teman ya, ini link. Kalau teman-teman ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support di sini. Tuh. Teman-teman bisa berkolekte atau memberikan persembahan. Kita sama-sama dirikan Rumah Apologet. Target kita bulan 12 teman-teman. Bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa kembali. Terima kasih.